Halo pemirsa, dimanapun saudara berada, kembali lagi berjumpa dengan saya di video saya yang ketiga. Dan video saya yang pertama, saya memberikan informasi, saya memberikan berita bahwa saya ada di ruang isolasi mandiri karena hasil tes rapidnya positif corona menurut hasil tes rapid. Yang kedua, video yang saya sampaikan bagaimana saya mengendarai badai di tengah-tengah pandemi dan kondisi yang menakutkan. Nah, ini video saya yang ketiga. Saya berharap memberikan semangat, memberikan support, memberikan dorongan, memberikan rasa yang menghilangkan rasa takut buat Bapak Ibu atau saudara yang sudah atau sedang mengalami seperti saya alami, atau bahkan juga yang sedang ada di rumah sakit, mereka semuanya yang sedang berbaring lemah karena sakit, karena pandemi ini. Saya hanya mau sampaikan bagi kita semuanya, yuk kita terus semangat dan terus berdoa. Ada beberapa hal yang tentu saya mau sampaikan di kesempatan ini. Buat saudara dan juga buat semua yang menyaksikan akan video singkat saya mengambil terlebih dahulu dasarnya daripada Lukas pasal 21 pada ayat yang ke-26. Di sana dikatakan begini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Hari ini saya ada pada hari yang ke-11, di mana kami mengkarantina diri atau menurut saran daripada Dinkes untuk tidak boleh kemana-mana, dan bahkan membuang sampah pun ke depan, ke tong sampah kami nggak lakukan. Kami membungkus dengan plastik resep sampai dengan hari ini. Nah, video ini saya buat sekali lagi untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang sedang mengalami. Mari belajar akan firman Tuhan, karena yang saya alami, saya sedang ada dalam pusaran yang sama. Maka sebab itu saya belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi kematian orang-orang itu dicatat di Injil Lukas bukan mati karena peristiwanya, tapi mati karena ketakutan. Jadi hal ini saya sampaikan bagi kita semuanya. Waspada itu harus. Kemana-mana kita pakai masker, jaga jarak, dan juga berhati-hati. Itu bagian-bagian dari waspada. Tapi kalau sampai menjadi ketakutan, itulah yang berbahaya. Karena orang mati bukan karena mati akan peristiwa, atau mungkin virus, atau sakitnya, tapi mati karena ketakutan. Kenapa orang pada takut pandemi ini? Karena kalau ada di rumah sakit, tidak diizinkan orang menjenguknya, apalagi berdekatan. Yang berikutnya, kalau meninggal tidak ada yang menghantar untuk rame-rame dan mendoakannya. Itu tidak ada karena dilakukan oleh para medis semuanya. Mereka ketakutan akan hal itu, sehingga begitu terpapar akan COVID, maka merasa bahwa waduh, sudah down dulu, sudah nyalinya turun dulu. Dan kita mesti ingat, mungkin yang mengakibatkan kematian bukan COVID-nya, tapi rasa ketakutan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa waspada itu harus, tetapi ketakutan jangan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dalam kondisi semacam ini, saya mencoba untuk memiliki emosi yang seimbang. Dan hari pertama memang ada rasa itu, rasa ketakutan, rasa mencekam. Tapi hari kedua saya sudah mulai menyeimbangkan emosi saya, pikiran saya, dan kemudian saya terus menyampaikan, memperkatakan firman Tuhan. Selain menyembah, tapi saya juga memperkatakan firman Tuhan. Pada dasarnya orang pada ketakutan dengan cara mati. Nah, saya mulai belajar bahwa baik hidup maupun mati tidak jadi masalah, karena hidup itu harus memberi buah. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, dan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-8 di ayat 18 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang ditebus oleh Tuhan, bukan cara
meninggal, bukan cara sakit, bukan cara terpapar apapun. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang ditebus oleh Tuhan itu adalah cara hidup. Maka sebab itu kita mesti konsentrasi dengan cara hidup kita masing-masing. Saudara, bagaimana punya hidup? Satu kali saya tanya sama istri saya karena peristiwa ini, seandainya saya mati bagaimana karena peristiwa ini? Istri saya menjawab, saya belum siap menjanda katanya. Tetapi kemudian dia berkata, tapi kalau memang Tuhan panggil lewat cara ini, saya rela. Saya akan hidup dan membesarkan anak dengan takut akan Tuhan. Wah, keren banget buat saya. Saya pikir, waduh, keren juga dia punya iman. Sementara saya dalam kondisi sedang agak rasa takut itu ada. Lalu saya angkat koper dari rumah dan saya mengkarantina diri di pastori gereja. Ya, waktu terus berlalu dan saya terus mengatakan akan firman Tuhan dan saya menghidupi akan firman Tuhan. Dan kemudian saya merenungkan, saya tidak akan takut mati. Kalaupun saya hidup, itu bagi Kristus, harus memberi buah. Kalau mati adalah keuntungan. Nah, kenapa orang-orang pada takut mati atau takut menghadapi kematian? Saya mengira orang yang ketakutan menghadapi kematian itu menurut saya rohaninya tidak prima. Kalau rohani kita prima, sebetulnya kita tidak ketakutan dalam menghadapi kematian. Cuma ciluk bak, tutup mata di bumi, buka mata di surga, ketemu sama juru selamat. Kalau rohani kita prima. Nah, karena itu mari kita konsentrasi dari cara hidup kita. Nah, yang saya belajar begini yang berikutnya. Di dalam Mazmur 17 ayat 8, pemazmur ini berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saya sudah mulai merenung, kalau Tuhan saja memperhatikan, memelihara kita, menyembunyikan kita, sebagaimana biji matanya, dan juga menaungi kita di kepaan sayapnya atau naungan sayapnya. Dan saya mulai menghidupi lagi, hidupi firman Tuhan. Nah, setiap kali tugas dan kegiatan saya di masa-masa kami mengisolasi diri, di karantina diri ini, yang pertama saya menyembah, memuji Tuhan waktu-waktu yang ada. Terus reading Bible, saya baca Alkitab, terus saya baca firman Tuhan, dan kemudian yang lain adalah olahraga. Nah, yang keren, sudah baca firman, menyembah Tuhan, dan juga olahraga, suplainya logistik tidak henti-hentinya, bahkan vitamin. Dan support doa yang tidak berhenti-henti lewat telepon, lewat WA, dan sebagainya, ada teman-teman dekat. Nah, saya. Makanya itu relasi persahabatan itu penting. Ada satu jargon lama yang berkata, satu musuh terlalu banyak, tapi sejuta kawan terlalu sedikit. Karena itu miliki kawan-kawan yang support, miliki orang-orang yang sungguh-sungguh mendoakan, memberikan semangat kepada kita. Dan percayalah, itu adalah energi buat kita semuanya. Nah, saya lakukan atau kami lakukan tiap hari selain memuji dan menyembah Tuhan, olahraga, baca firman Tuhan. Saya juga setelah selesai doa, kami mau tidur malam, saya adakan perjamuan suci. Saya ambil tubuh dan darah Tuhan. Kebetulan di pastori gereja ada stok perjamuan suci yang banyak. Dan saya teringat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Paulus berkata begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Nah, itulah yang kami lakukan setiap kali kami selesai doa, kami lakukan perjamuan suci. Karena dengan iman saya berkata di hadapan Tuhan bahwa cawan ucapan syukur ini bukan cawan murka ya. Cawan ucapan syukur dalam bahasa Inggris pakai kata teks cup of blessing. Jadi cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur, itu adalah persekutuan dengan darah Kristus. Roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan dengan iman saya lakukan itu. Saya menganggap dan iman saya berkata bahwa darah dan tubuh Kristus ada bersama-sama dengan saya. Saya ada di dalam dia, dia ada di dalam saya. Saya lakukan itu dan saya berdoa, kami adalah milik Tuhan dan sudah disucikan oleh tubuhmu dan darahmu, clear daripada virus,
clear daripada penyakit, clear daripada kelemahan tubuh yang ada dalam kami, dan terus kami lakukan itu. Dan sampai video ini saya buat, kami sedang dalam kondisi menunggu akan hasil swab dari Dinas Kesehatan. Sekali lagi, video ini saya sampaikan, mohon doa kepada kita semuanya. Dan saya percaya ada kekuatan yang dari Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan akal manusia, tapi memberikan energi, kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, sekalipun saya dikarantina. Saya berharap video ini menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi berkat buat saudara-saudara yang sedang mengalami seperti saya. Ayo tetap semangat, tetap bersukacita, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ingat, saudara dan saya sudah di-clearkan, sudah disucikan oleh darah dan tubuh Kristus sendiri. Jadi dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, yang kita kenal sebagai Immanuel, Tuhan manunggal bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.